Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembelajaran sejarah Indonesia dengan materi konsep berpikir sejarah. Kompetensi dasar: memahami konsep dasar sejarah, berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang dan waktu, serta perubahan dan berkelanjutan. Adapun tujuan pembelajaran: memahami pengertian sejarah, menjelaskan pengertian diakronis dan sinkronis, menerapkan berpikir diakronis dan sinkronis dalam memahami dan merekonstruksi sejarah yang dipelajari, menyajikan informasi mengenai keterkaitan antara konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang, dan waktu dalam sejarah. Materi pembelajaran sejarah: A. Pengertian sejarah. Pengertian sejarah secara etimologi. Sejarah secara harfiah berasal dari kata Arab sajaratun yang artinya pohon. Dalam bahasa Melayu, sajarah. Nah, dalam bahasa Arab sendiri, sejarah disebut tarik. Adapun kata tarik dalam bahasa Indonesia artinya kurang, lebih adalah waktu atau penanggalan. Sejarah dalam bahasa Yunani yaitu historia, yang berarti ilmu atau orang pandai. Sementara sejarah dalam bahasa Inggris menjadi history, yang berarti masa lalu manusia. Kata lain yang mendekati acuan tersebut adalah Geschichte, yang berarti sudah terjadi. Menurut para ahli, pertama, Bryce mengartikan sejarah adalah catatan dari apa yang telah dipikirkan, dikatakan, dan diperbuat oleh manusia. Menurut Walsh, sejarah itu menitikberatkan pada pencatatan yang berarti dan penting saja bagi manusia. Catatan itu meliputi tindakan-tindakan dan pengalaman-pengalaman manusia pada masa lampau, pada hal-hal yang penting, sehingga merupakan cerita yang berarti. Patrick Garnier mengartikan sejarah adalah ilmu yang mempelajari apa yang telah diperbuat oleh manusia. Sementara menurut Ruslan Abdul Ghanil ilmu, sejarah adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan yang meneliti dan menyelidiki secara sistematis keseluruhan perkembangan masyarakat serta kemanusiaan pada masa lampau, beserta kejadian-kejadian, dengan maksud untuk kemudian menilai secara kritis seluruh hasil penelitiannya tersebut, untuk selanjutnya dijadikan perbendaharaan pedoman bagi penilaian dan penentuan keadaan sekarang serta arah proses masa depan. Menurut Muhammad Yamin, sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan dengan bahan kenyataan. Sementara menurut Ibnu Khaldun, sejarah didefinisikan sebagai catatan tentang masyarakat umum manusia atau peradaban manusia yang terjadi pada watak atau sifat masyarakat itu. Sementara Ermoh Ali dalam bukunya Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia mempertegas pengertian sejarah sebagai berikut. Jumlah perubahan-perubahan, kejadian, atau peristiwa dalam kenyataan di sekitar kita. Cerita tentang perubahan-perubahan, kejadian, atau peristiwa dalam kenyataan ini di sekitar kita. Ilmu yang bertugas menyelidiki perubahan-perubahan, kejadian, dan atau peristiwa dalam kenyataan di sekitar kita. Konsep berpikir kronologis dan diakronis.
kata kronos yang artinya waktu dan logos yang artinya ilmu. Kemudian disimpulkan bahwa kronologi merupakan ilmu yang mempelajari waktu dari sebuah peristiwa yang terjadi dalam kurun waktu tertentu. Konsep berpikir kronologis juga bisa diartikan sebagai catatan kejadian dari sebuah peristiwa yang diurutkan sesuai dengan waktu terjadinya peristiwa tersebut. Kata diakronis berasal dari dua kata, yaitu dia dan kronis. Dia artinya melewati dan kronis yang artinya perjalanan waktu. Kemudian dapat disimpulkan bahwa diakronis merupakan hubungan antara peristiwa yang terjadi dengan peristiwa sebelumnya. Peristiwa yang terjadi tidak terjadi secara tiba-tiba dan berdiri sendiri, tetapi ada kaitannya dengan peristiwa dahulu. Konsep diakronis mementingkan proses. Sejarah akan membicarakan peristiwa tertentu yang terjadi pada suatu tempat tertentu sesuai dengan urutan waktu terjadinya. Contoh berpikir kronologis dan diakronik yaitu peristiwa proklamasi kemerdekaan RI dilatar belakangi oleh menyerahnya Jepang kepada sekutu. Kemudian para pemuda bereaksi atas menyerahnya Jepang. Terjadilah peristiwa Rengas Dengklok, yaitu penculikan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Dan pada akhirnya diputuskan untuk menyusun teks proklamasi serta melakukan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Ciri-ciri berpikir diakronis, sifatnya vertikal, historis, dan komparatif. Kajiannya berkaitan dengan masa lalu. Fokus pada kajian sejarah. Luasnya cakupan kajian. Tidak ada konsep perbandingan. Cara berpikir kronologis atau diakronis menjelaskan kehidupan masyarakat secara dinamis. Mempelajari kehidupan masyarakat secara runtut dengan dimensi waktu tertentu. Digunakan pada bidang ilmu sejarah, menjelaskan perkembangan transformasi yang terjadi dari waktu ke waktu. Memfokuskan pada hubungan sebab akibat pada suatu peristiwa yang terjadi. Cara pandang terhadap masyarakat yang terus mengalami perkembangan. Konsep berpikir sinkronik. Cara berpikir sinkronik yaitu mempelajari peristiwa sejarah pada kurun waktu tertentu saja. Beda halnya dengan diakronis, yang lebih fokus kepada hubungan antara peristiwa dengan kejadian yang terjadi sebelumnya. Berpikir sinkronik melebar dalam ruang dan lebih mementingkan struktur dari sebuah peristiwa yang terjadi. Berpikir sinkronik mempelajari peristiwa sejarah dengan lebih mendetail dan mendalam tanpa membandingkan peristiwa yang terjadi sebelumnya. Contoh berpikir sinkronik. Ketika kita melakukan kajian tentang peristiwa Bandung Lautan Api dengan menggunakan konsep sinkronik, maka kita harus membahasnya secara lengkap dengan pedoman 5W1H atau what, when, how, who, where, and how. Jadi pembahasan harus lengkap sesuai pedoman tersebut. Masuk kepada konsep ruang. Konsep ruang lebih mengutamakan aspek lokasi, tempat dan lingkungan terjadi sebuah peristiwa bersejarah. Manfaat konsep ruang dalam sejarah adalah dapat membantu untuk membandingkan beberapa peristiwa di lokasi yang berbeda dan menyimpulkan apakah ada keterkaitan antara kedua peristiwa tersebut. Konsep ruang erat kaitannya dengan sejarah lokal yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Sebagai contoh, peristiwa pertempuran Ambarawa yang merupakan sejarah lokal yang kemudian diangkat menjadi sejarah nasional karena memiliki pengaruh besar terhadap daerah lain dengan tujuan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Konsep waktu dalam sejarah. Pengertian konsep waktu adalah pengelompokan sebuah peristiwa sejarah berdasarkan waktu, periodisasi atau pembabakan. Pentingnya konsep waktu karena untuk menghindari anakronis atau bisa diartikan sebagai tumpang tindih. Peristiwa sejarah yang berlangsung. Berikut konsep dan waktu dalam sejarah. Periodisasi masa praaksara sebelum mengenal tulisan antara lain zaman Paleolitikum, zaman Mesolitikum, zaman Neolitikum, zaman
Megalitikum. Itulah pembahasan mengenai konsep berpikir sejarah. Sekian dan terima kasih.